banyak anak-anak ibu sudah hadir di ruang DK pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Sehat semua ya? Ya. Gimana tempat duduknya ini, udah nyaman atau mau tukar posisi? Sudah nyaman? Oke. Sebelumnya ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan percayaan masing-masing. Siapa ini yang memimpin doa? Oh, boleh. Silahkan. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Kalian udah pada kenal belum sama temen-temen? Belum? Ada yang udah, ada yang belum? Satu kelas nggak? Enggak. Coba ibu mau tanya dan pengen kalian memperkenalkan diri satu persatu. Sebutkan nama, kelas, serta cita-cita ya. Mulai dari siapa dulu ini? Nama saya Uki Oleh Surya dari kelas 10 PH3. Cita-cita saya menjadi tarbiah. Ini dari 10 PH3, cita-cita saya jadi polwan. Perkenalkan, nama saya Felicia Suswati, saya dari kelas 10 PH1. Cita-cita saya menjadi manajer. Manajer, bagus. Kenalkan, nama saya Tiara Fatmi Hamita dari kelas 10 PH1. Cita-cita saya menjadi guru. Jadi guru, bagus juga cita-cita yang sama Monica ya. Baik, sebelum ibu mulai, kalian sudah tahu belum kenapa ibu kumpulkan di sini berempat dan berlima ya sama ibu guru BK? Udah tahu belum? Belum. Udah tahu belum? Belum ya. Oke, di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok ya, di mana nanti ada permasalahan. Ibu mendapatkan angket sosiometri di mana kalian ini beberapa anak yang terisolir di kelas. Artinya makanya ibu mau tanya nanti di kegiatan ini, ibu mau bertanya apa yang menjadi penyebab kalian di kelas itu seperti apa kondisinya ya. Nah, di sesi kelompok ini, sesi konseling kelompok, kita ada asas-asas. Nah, yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan ya. Nah, asas kerahasiaan itu di mana kalian tidak boleh menceritakan kejadian hari ini atau pertemuan kita pada hari ini ke siapapun ya. Dan ada asas keterbukaan dan kesukarelaan di mana kalian secara sukarela datang ke sini tanpa paksaan kan ya. Dan keterbukaan. Nanti ibu berharap kalian bisa menceritakan apapun nanti yang ibu tanya dan masalahnya apa, tolong menceritakan tentang kalian masalah di kelas ya. Paham ya? Oke, waktu kita 1 kali 45 menit. Artinya ini sudah berjalan 3 menit waktunya ya. Kita akan selesai 45 menit kemudian. Ya, setuju? Setuju. Oke. Baik. Sebelumnya ibu mau tanya satu-satu. Ya, ini kan ibu sudah memegang angket sosiometri, di mana memang kalian berempat ini banyak teman yang tidak memilih atau terisolir di kelas seperti itu. Dan memang ibu beberapa kali dapat laporan dari wali kelas sama guru mata pelajaran. Kalau untuk nanti kan kalian cerita ya satu-satu. Nah, jadi ibu belum mau menyimpulin nih. Jadi untuk Evi, siapa dulu yang mau cerita duluan? Evi. Nanti Evi ceritakan kejadian apa yang pernah Evi alami terkait masalah-masalah di kelas, begitupun yang lain. Mungkin masalahnya beda-beda. Kita kan nggak tahu ya masalah temen-temennya. Tapi ingat, ya ini kan ada kerahasiaan. Artinya kita cukup di sini, jangan sampai ada yang bocor keluar ya. Ya, silakan. Di kelas saya tuh dia sering mengancam saya soal absen. Kalau misalnya saya absen dia akan marah besar sama saya. Dan kalau misalnya saya panggil ke desa juga saya bakal dia. Terus ada Gio yang sering mengata agama dan suku. Mungkin hampir semua kelas kayak gitu sama saya. Ngomong seperti itu. Iya. Tapi yang semua kelas, tapi yang pencetus pertamanya Gio ya. Iya, Gio. Kemudian ada Gio, Dika, Fatih, sama Eja yang sering mengatakan agama sama suku. Sama suku. Tapi
kalau soal absensi memang Dondi itu sering apa di kelas? Iya, terus juga selain kalau sampai saya nggak ikutin dia, sampai dibikin apa, itu saya kalau dijauhin itu kelas itu. Ngancamnya seperti itu. Iya. Tapi bukti-bukti ancamannya ada? Dia cuma yang itu, terus yang kemarin dia ngomong langsung sama saya. Ada temen juga ngeliat kalau dia ngomong lagi sama saya, apaan ini Epi, sampai pada apain bisa punya BK. Seperti itu. Kalau pengancaman itu menurut ibu itu sudah di luar batas ya. Artinya memang kamu sebenarnya harusnya lapor ke wali kelas. Ada satu murid namanya Biro, kan meja saya itu kan bukan meja saya, jadi saya ini ditukar sama Dika. Nah Dika ini kamu ngaku kalau itu meja dia. Ada Jo Epi yang di samping dulu tuh sampahnya banyak kalau mejanya gitu katanya. Si saya kan kayak gini, dia nggak, ya kan ini kan meja Dika bukan meja saya. Jadi dia menyalahkan sebelah pihak aja kalau itu sama padahal bukan dia gitu ya. Oke, ada lagi nggak kejadian-kejadian di kelas ini? Udah ngomong aja kalau emang ada, jangan ada yang ditutupin. Epi yang bisa. Cerita kejadian apa di kelas yang terjadi? Kalau dari saya mungkin kayak ketika pembagian kelompok itu kan kadang-kadang kayak gurunya itu nanya Bu kayak kalian mau pilih kelompok sendiri atau dipilihin. Nah satu kelas tuh pada kayak mau pilih sendiri teman-teman. Nah saya tuh suka nggak diajak itu loh Bu. Nah, diajak Untuk gabung kelompok Ya. ya. Saya selalu inisiatif kalau nggak mau bergerak sendiri atau inisiatif gabung ke kelompok mereka. Tapi saya udah bisa gabung nih Bu, kayak ya 70-80% tuh hasil kelompok itu saya yang ngerjain gitu. Jadi ketika pas mau ngumpul ya mereka permission sama mereka ada aja di situ. tapi giliran yang ngerjain kebanyakan kamu gitu ya Naya. Jadi saya suka Oke, artinya dari kejadian-kejadian ini kan bisa kita lihat bahwasannya di sekolah ini memang beberapa hal ini masih saja terjadi ya. Padahal kan belum lama ini kita sudah belajar tentang perundungan, tapi kenyataannya di kelas atau sesama teman masih kalian mengalami hal seperti itu. Kalian merasa sedih nggak? Artinya ya kalau misalnya kayak ini kan nggak punya teman ya di kelas ini. Intinya merasa sedih nggak atau kepikiran nggak kalian itu pengen pindah sekolah atau kalian pengen pindah kelas, pernah nggak punya pikiran seperti itu? saya sempat mikir kayak kok kayaknya enakan sekolah di negeri gitu sekolah di rumah mau apa sih melangkah dari SMP ke SMK. Saya pikir kan kayak saya bakalan beda gitu, ternyata malah di SMK ini kayaknya lebih parah dari SMP. Dipikir masa-masa SMA itu masa-masa asik Karena seperti kayak itu ya. masa SMK itu paling berkesan di kehidupan kok jadi saya ini malah kayak gini, saya kira kayak gitu sih. Sama untuk yang lain gimana? Epi pernah punya ingin pindah? Sedikit lagi. Nah, jadi dari kegiatan dari cerita kalian ini kan beberapa hal kalian mungkin sulit untuk mengungkapkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian pengen dan tidak bisa menolak ya. Salah satunya seperti Epi tidak bisa berkata tidak, walaupun Dodi sudah mengancam, mungkin Gio sudah menghina ya, dan Tri serta ini juga seperti itu ya. Nah di sini Ibu ingin kita sama-sama belajar konseling kelompok ini. Ibu memakai teknik assertive training ya, dimana teknik assertive training itu kita belajar berbahasa supaya kita lebih berani ya, bisa untuk menolak dan bisa untuk berperilaku atau bertindak sesuai keinginan kita, tetapi di jalur yang benar. Artinya bukan untuk melawan ya. Kalau melawan itu kan sama menolak itu beda ya. Kita bisa ngomong enggak, tidak, tapi secara halus. Misal kayak temenmu nyuruh buang sampah tadi, dia bisa kita ngomong enggak, tapi secara halus. Artinya kita jelasin itu emang bukan saya yang buang sampahnya. Artinya kita membela diri kita dulu. Kita menjelaskan bahwasannya
bukan kita yang salah, walaupun ujung-ujungnya tetap kita yang buat. Seperti itu tadi, nanti kita latihan gimana caranya supaya kita lebih berani ya, dan lebih bisa menolak, dan artinya beberapa hal yang bisa kita dapat dari percakapan dari teman kita yang untuk kita menolak. Oke, sebelumnya Ibu mau kalian menonton satu video tentang teknik assertive training ya. Halo Ananda, di mana saja berada. Bertemu lagi dengan layanan informasi bimbingan konseling. Saya harap kita semuanya di dalam keadaan sehat dan semangat. Pada saat ini, saya akan menyampaikan layanan informasi bimbingan konseling dengan judul Sikap dan Perilaku Asertif. Tadi mulai dari pengertian asertif, terus apa lagi tadi yang kalian tonton? Cara-cara berasertif tadi ada kan ya? Artinya kalian berani mengemukakan pendapat dan apa lagi tadi? Perasaan, terus apa lagi? Tidak setujuan, benar. Nah, jadi harapan Ibu dengan kondisi kalian yang seperti ini di kelas atau sama teman, dengan setelah kita melakukan konseling kelompok ini, ada perubahan dari kalian ya, kalian lebih bisa berani lagi latihan. Nah, untuk asertif tadi beberapa hal kan sudah dipelajari ya. Artinya Ibu mau kasih selembaran, nanti kalian praktekkan kejadian tadi kan seperti itu sama Dondi, sama ini. Jadi kalian harus gimana caranya supaya kalian menolak. Nah, nanti kalian praktekin sini ya. Happy, kalau lu ngapain gue sih kemarin? Kan udah gue bilang jangan diapain. Ya nggak bisa, itu kan udah tulis gue dong. Awas aja ya lu, lihat aja sampai gue dipanggil ke BK. So iya aman sih lu sekarang. Jawabnya apa? Kalau dari assertive training harusnya jawabnya apa kira-kira itu? Nah, gimana contohnya coba? Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Ya itu kan yang kamu harusnya itu tanggung jawab kamu, berani berbuat, berani berbicara. Nah, artinya bisa latihannya seperti itu itu dari kata-kata bahwasanya kamu itu kan jadi kamu memberitahu bahwa Dondi bahwa itu salahnya Dondi, kenapa dia alfa, jadi dia harus bertanggung jawab ya. Jadi besok jangan diam ya, kalau dia ngomongin gitu sama Dondi, nah balasnya boleh tuh yang kata ini, nanti kamu jawabnya seperti itu. Boleh dulu nggak kamu? Nggak, udah nih. Tapi kan itu isi kelompoknya bareng-bareng orang, harusnya kan itu orang. Ya udah sih, kamu boleh diskusi. Terus Jadi gimana nih kita mau diskusinya bagaimana dulu? Gini ya, kamu udah diterima di kelompok ini, jadi tuh bersyukur. Jadi kamu yang diskusi sama pikiran kamu sendiri. Yang harusnya kayak gitu dong. Ini kan kerja kelompok. Namanya juga kerja kelompok itu kan diskusi kelompok, bukan diskusi sendiri. Kalau diskusi sendiri, apa yang perlu diskusi buat kelompok? nah, itu contoh asertif ya. Nah, itu tadi udah bener tuh cara-caranya seperti itu. Artinya kalau yang tadi sebelum kita belajar asertif kan si Feli hanya diem aja. Artinya tetap Feli yang mengerjakan tugasnya walaupun nama-nama kelompoknya ditulis, tapi tetap Evi yang 80% Evi yang mengerjakan. Nah, artinya kan di situ tadi Evi sudah berlatih bagaimana caranya untuk kita berasertif atau berargumen ya. Tadi udah belajar semua, udah paham ya. Artinya harapan Ibu setelah kalian belajar ini kalian bisa berpendapat apa yang mungkin menurut kalian benar ya. Jadi jangan mau ditindas sama teman kelas atau seperti tadi kerja kelompok saya ngerjain tapi nih kan kamu bisa lapor ke guru kalau kamu berani, atau kalau kamu nggak berani kamu bisa bilang sama temenmu, pokoknya kamu berani berpendapat dan berani mengumumkakan apa yang kalian inginkan ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya nggak?
Sudah paham semua? Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Alhamdulillah kalian bisa mempraktekkan tadi ya apa yang kalian bisa lakukan setelah Ibu kasih materi. Nah, baiklah, untuk kegiatan pada sore ini ada yang mau ditanya atau ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak dari kegiatan kita pada hari ini? Ada nggak yang masih kesimpulan ketika kita sudah belajar asertif seperti apa nanti ke depannya? Ketika sudah belajar tentang asertif, ada baiknya kita menerapkan itu di hari-hari kita. Ya. Biar kayak nggak ditindas terus, kayak orang itu kalau kayak saya ini nggak kayak gitu, dia kayak dia nggak capek juga gitu. Kan kadang-kadang nangis gitu kan. Pernah nangis? Oke. Sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak buat anak-anak Ibu ya. Artinya hari ini sudah baik ya, sudah bisa melakukan latihan asertif trainingnya dengan baik. Menurut Ibu sudah cukup bagus. Artinya silakan kalian terapkan ketika nanti kalian bersosialisasi dan seperti apa di kelas ya. Oke, sebelumnya biar Ibu aja yang memimpin doa ya untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau minta kalian untuk mengisi lembar LKPD dulu ya. Ini masih ada waktu 2 menit lagi. Lembar kerja peserta didik kalian isi nama dan kelas. Silakan satu-satu. Bawa pulpen semua. Oke, cukup sekian sesi konseling kita. Bila ada yang perlu dibicarakan atau ada yang kurang, boleh pribadi ke Ibu datang ke ruang BK. Untuk masalah ini nanti kita selesaikan sama wali kelas ya. Oke, gitu aja ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.